A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'aun. Fama amana tuluy henteu iman. Fama amana tuluy henteu iman li Musa ka Kangjeng Nabi Musa saha illa dzurriyyatun kecuali saturunan Ta'ifatun tegesna sekelompok min auladi kaumihi di anak-anak kaumna itu Fir'aun. Ae Fir'auna tegesna anak-anak kaum Fir'aun. Tafsir tinahu jadi hukna balik kana Fir'aun. Ala khaufin bari netepan kana rasa sieun min Fir'auna sieun di Fir'aun wa malaihim jeung malaukna itu kaum para pembesarna itu kaum sieun ayat tina yen mitnah itu Fir'aun nyeun fitnah itu Fir'aun maksudna nguji nyiksa. Jadi fitnah ka itu durriyah bisorpihim ku mengkol kenana itu durriyah andinihi dina agamana Allah min dini andinihi tina agamana Allah. Nama ulah iya sudah mengkana duriyah bisorpihim andinihim gitu. Bisorpihim umengkol kenana itu duriyah andinihim tina agamana itu duriyah. Bita'dibihi kusabab nyiksana itu Fir'aun biasa dinihi ayyatina kana yen mitnah itu Fir'aun ka itu duriyah bisorpihim kusabab mengkolna
balikna itu duria andinihi kusabab malengosna itu duria andinihi tina agama Fir'aun dipitnah bita dibihi kunyiksana itu Fir'aun. Wa inna Fir'auna jeung saestuna Fir'aun la'alin eta yakin anu belagu anu sombong anu kumuluhur lain mulia kumuluhur mutakabbirun tegesna anu sombong fil ardi di muka bumi ardi Misra tegesna di bumi Mesir. Wa innahu sareng saestuna itu Fir'aun laminal musrifina eta yakin tireng-rengan jalma-jalma anu leuleuwihkeun kabeh al mutajawijina tegesna anu ngaliwatan kabeh al hadda kana batasan ti Allah ngaliwatan batas kumaha ngaliwatanana bid'a rububiyati kungaku jadi rob. Wa qala sareng ngadawu saha Musa kangjeng Nabi Musa alaihi salam ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wa qala sareng ngadawu saha Musa kangjeng Nabi Musa ya qaumi he kaum kaula in kuntum lamun kabuktian aranjeun amantum eta iman aranjeun billahi ka Allah fa alaihi mangka ka Allah hungkul tawakkalu kudu tawakkal aranjeun kudu pasrah sumerah aranjeun. In kuntum lamun kabuktian aranjeun muslimina eta anu muslim kabeh. Faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin. Faqalu mangka nyarios itu kaum pengikut Nabi Musa nu iman alallahi ka Allah hungkul tawakkalna tawakkal abdi sadaya rabbana duh rob abdi sadaya la taj'al mugi-mugi teu ngajantenkeun Gusti mugi-mugi ulah ngajantenkeun Gustina ka abdi sadaya fitnatan kana jadi fitnah lil qaumid dhalimina anu nguntungkeun ka kaum-kaum zalim. Abdi ulah dijantenkeun fitnah anu matak membawa keuntungan pikeun kaum zalim, matak puas kaum zalim. Aela tudhir tegesna ulah ngadohirkeun Gusti ulah ngamenangkeun Gusti ulah ngabantu Gusti hungka itu kaum dzalimin alaina ngelekeun abdi sadaya. Sabab lamun maranehna ku Gusti dibere kekuatan pikeun ngelekeun abdi sadaya payadunnu
mangka jadi sabab yen nyangka itu kaum dolimin annahum kana saestuna itu kaum dolimin alal haqi eta netepan kana hak. Payap tatinu mangka jadi sabab yen kapitnah menang fitnah, menang ujian fitnah agama ya. Kapitnah itu kaum dolimin bina kusabab abisadaya itu tafsir tina la taj'alna fitnata lil qaumid dolimin. La tudhirhum alaina fayadunnu annahum alal haqqi fayabtatinu bina wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa najji sareng mugi nyalametkeun Gustina ka abdi sadaya bi rahmatika kalayan rahmat Gusti nyalametkeun minal qaumil kafirin di kaum-kaum anu kalafir. Ayat 80 tilu ya, kita tingali nya ayat 80. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufim min Fir'aun. Dina ayat-ayat nu sateu acana secara ringkes Allah parantos ngauningakeun ngisahkeun dakwah ajakan oge perjuangan Kangjeng Nabi Musa nu disarengan ku Kangjeng Nabi Harun alaihi wassalam. Sehingga Kangjeng Nabi Musa harus berhadapan dengan para tokoh sihir. Karena Fir'aun tidak mau menerima ajakan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dihadapilah kekuatan sihir oleh Nabi Musa. Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah dan ridhonya Allah, karena memang Nabi Musa petugas Allah, Allah memenangkan Nabi Musa. Tersungkur sujudlah para tukang sihir. Alhamdulillah mereka paham, mereka mengerti, terbuka pintu hati melihat mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa. Mereka paham itu bukan sihir, tapi kekuatan dahsyat yang dikirim oleh Sang Maha Kuasa. Berimanlah para tukang sihir, namun di sini tidak diceritakan kisah keimanannya ya, dan bagaimana akibat yang diterima dari keimanan itu, yaitu mendapatkan penyiksaan dan dibunuh ya, oleh Fir'aun. Tapi mereka teguh alhamdulillah dalam keimanan. Padahal baru saat itu mereka mengenal iman, tapi alhamdulillah tidak gentar menghadapi ancaman Fir'aun. Nah, setelah itu, setelah mukjizat diperlihatkan oleh Allah lewat tangan Nabi Musa, apakah mereka selain tukang sihir itu sadar sehingga mau beriman kepada Musa? Tidak.
Fir'aun tidak percaya atas kerasulan Nabi Musa, minta bukti, dibuktikan tongkat Nabi Musa jadi ular, menuduh itu adalah sihir. Maka Fir'aun mengumpulkan para tokoh-tokoh sihir yang dianggap paling tinggi ilmu sihirnya untuk menghadapi Nabi Musa. Setelah berhadapan Nabi Musa dengan para tukang sihir, kalahlah kekuatan sihir. Mereka mengakui, para tukang sihir itu mengakui bahwa Nabi Musa itu kekuatannya bukan sihir. Berimanlah mereka kepada Allah dan kepada Nabi Musa. Tapi Fir'aun dan kaumnya tidak mau beriman, padahal sudah dikirim oleh Allah bukti yang seharusnya mendorong mereka mau beriman, yang seharusnya memaksa mereka untuk mau menyerah beriman. Tapi demikianlah mereka tidak mau. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumi. Setelah itu tidak ada yang mau beriman kepada Nabi Musa, kepada tauhid, kepada Allah, kecuali keturunan atau sebagian kecil dari anak-anak kaum Fir'aun. Itu juga dalam keadaan takut. Takut oleh Fir'aun, takut oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi antek-antek Fir'aun, takut mereka itu menimbulkan fitnah. Takut mereka itu memfitnah kepada orang mukmin. Memfitnah itu apa? Menimpakan adab. Takut mereka itu dengan ancaman Fir'aun dan kaumnya dan para pembesarnya. Ada yang beriman cuma sedikit, itu juga dalam keadaan takut. Nah, ini salah satu sunnatillah. Ketika ajakan tauhid disampaikan di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang dari tauhid, maka satu, sulit masyarakat untuk menerima karena para tokoh-tokoh masyarakat, para penguasa di negeri itu biasanya menolak. Jarang satu kekuasaan diajak untuk Islam mereka menyambut gembira. Di masa Rasulullah saja kan hanya Raja Najasyi yang menyambut dakwah Rasulullah. Yang lain-lainnya mereka menolak, bahkan ada yang menyobek surat Rasulullah. Itu sunnatullah. Ketika ajakan tauhid itu datang, maka para pembesar negeri, para penguasa negeri itu menolak dan memusuhi, bahkan memfitnah. Sehingga ketika ada kaum dari penduduk negeri itu yang lemah, diberikan hidayah oleh Allah, mau beriman, tentu ujian pertama keimanan itu adalah rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi khauf itu ujian pertama. Karena ajakan tauhid itu bertolak belakang dengan ideologi, akidah, keyakinan yang dianut oleh penduduk negeri itu. Tauhid mengajarkan kemahatunggalan Allah, sedangkan ideologi keyakinan masyarakat itu sudah mendarah daging. Ideologinya adalah mempersekutukan Allah. Sulit. Nah, ini juga sama. Nabi Musa berdakwah bahkan harus menghadapi kekuatan sihir. Walaupun alhamdulillah yang didakwahi Fir'aun, yang didakwahi kaum Fir'aun dihadapkan dengan kekuatan sihir, alhamdulillah tukang sihir yang iman. Itulah kehendak Allah. Jadi target dakwah Nabi Musa Fir'aun, target dakwahnya kaum Fir'aun. Fir'aun bikin tipu daya, bikin makar, bikin kait untuk menjegal dakwah Nabi Musa. Maka
Fir'aun mengumpulkan tukang sihir untuk dijadikan penantang Musa, mereka kalah, malah mereka lah yang mendapatkan hidayah. Jadi bisa sok wae. Maka tugas kita itu dimanapun, kapanpun, sampaikan dakwah tauhid. Bisa jadi ketika kita menyampaikan tauhid kepada si A, tapi ada orang lain yang mendengar, malah yang imannya itu, yang menerimanya itu adalah yang tidak dituju oleh kita. Tujuan kita kepada si A, tapi si B mendengar, nguping, ngaregepkeun penjelasan tauhid, maka nu narima teh saha? Si B. Maka tidak rugi dakwah itu. Kita menyampaikan ajaran Islam kepada siapapun, sekalipun yang mau diberi penyampaian itu tidak mau, jangan merasa rugi, karena bisa saja kehendak Allah itu lain. Yang ditargetkan oleh kita, seperti yang ditargetkan Nabi Musa adalah Fir'aun. Fir'aun bikin tipu daya, mengumpulkan para tokoh sihir, dijadikan penantang Nabi Musa. Ternyata mereka itu dikirim Allah pada hakikatnya untuk menerima dakwahnya Nabi Musa. Itu karena si aon nama daerah mah geus puguh pinarakaeun saur Allah nage. Tapi kan wasilahna Nabi Musa diutus ka saha? Ka Firaun. Itu sunnahnya. Jadi sebagian daripada sunnah Allah dalam perjalanan dakwah tauhid itu, dakwah tauhid yang disampaikan para nabi ke penduduk suatu negeri, seperti Nabi Musa ke penduduk negeri Mesir yang dikuasai oleh penguasanya dengan gelar Ramses atau Firaun. Nah itu sunatullahnya adalah para pembesar negeri biasanya menjadi manusia pertama yang menentang dakwah. Banyak faktor. Faktor takut kehilangan kekuasaan, itu biasa faktor pertama. Kemudian pada akhirnya mereka punya alasan setelah hujah-hujah Islam itu disampaikan, ujung-ujung alasannya itu adalah mempertahankan ideologi nenek moyang. Yang kedua, ketika ada masyarakat kecil yang mau menerima ajakan dakwah, maka mesti orang yang menerima dakwah tauhid di awal-awal munculnya dakwah itu akan diselimuti oleh rasa takut. Bahkan rasa takut merupakan ujian pertama bagi orang yang mau menerima dakwah tauhid di saat-saat manusia menolak. Nah, ya guys, sami. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Orang yang beriman dari kalangan masyarakat kecil yang mau beriman itu takut oleh Firaun, takut oleh para pembesarnya, takut mereka itu menimpakan fitnah, ujian, ya, siksaan, intimidasi, ancaman kepada yang beriman. Kenapa ditakuti? Bisorpihim andinihi. Karena orang yang beriman mengikuti ajakan Nabi Musa itu akan dituduh, ya, atau akan disiksa, akan diancam, karena orang-orang beriman itu dianggap sudah berpaling dari agamanya Fir'aun, ya. Maka akan dipitnah dengan siksaan, ancaman dari Fir'aun. Bisorpihim andinihi. Takut orang yang beriman itu dipitnah oleh Fir'aun. Kenapa Fir'aun bisa menimbulkan fitnah dalam arti menyiksa, mengancam? Bisorpihim andinihi, karena Fir'aun itu menganggap orang yang beriman kepada Musa itu sebagai orang-orang yang membangkang dari agamanya Fir'aun. Maka mereka akan dipitnah bitakdibihi dengan siksaan Fir'aun.
Ai Fir'aun teh apa? Dibuktikan bujeng-bujeng ke masyarakat bojo Fir'aunnya garwakna istri Fir'aun, Ibu Asia yang soleh, Ibu Asia yang paling dicintai, ketika diketahui sudah beriman itu disiksa luar biasa, komo deui ka batu. Nah, sengaja Fir'aun itu memperlihatkan itu supaya menjadi contoh. Mun bahasa lisan mah boborosia masyarakat, pamajikan aing ngabangkang mah itu dianggapnya pembangkang. Itu yang ditakutkan. Maka Allah nyatakan wa inna fir'auna la'alin fil ard. Dan sesungguhnya Fir'aun itu orang yang sombong di muka bumi. Di bumi Mesir Fir'aun itu sombong. Bukannya sadar, bukannya teringat, bukannya mau menerima, malah mengancam orang-orang yang mau beriman. Itulah kesombongan. Jadi barang siapa yang menolak ajakan tauhid, menolak ajakan risalah, menolak untuk menjalankan hukum Allah di muka bumi Allah, dan mengancam orang-orang yang mau menjalankan hukum Allah, menuduh dan memfitnah orang-orang yang menjalankan hukum Allah, itulah manusia yang disebut oleh Allah manusia sombong di muka bumi. Seperti Fir'aun adalah manusia yang sombong di bumi Mesir. Wa innahu laminal musrifin. Dan Fir'aun itu termasuk manusia-manusia yang israf, melebihi batas, melewati batas yang sudah ditentukan Allah. Namanya manusia adalah makhluk, tapi malah Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan sehingga semua penduduk negeri Fir'aun harus menganggap Fir'aun sebagai Tuhan, harus menyembah Fir'aun dengan mengikuti segala ketentuan Fir'aun, sekalipun ketentuan itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Jadi para penguasa yang menetapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, kemudian memaksa masyarakatnya untuk mengikuti aturan itu, maka penguasa itulah yang seperti Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Jadi sanajan teu pidato saya Tuhan, henteu aing ngomong saya Tuhan. Fir'aun mapan ana rabbukumul a'la, akulah Rob yang paling mulia itu. Tapi inti dari pengakuan itu adalah memaksa kaumnya untuk mengikuti ketentuan yang dibuat Fir'aun, sekalipun ketentuan itu bertolak belakang dengan ketentuan Allah. Nah, jadi definisi manusia yang mengaku sebagai Tuhan itu adalah manusia yang menetapkan aturan di mana aturan-aturan itu bertentangan dengan aturan Allah, dalam arti bukan diambil dari aturan Allah, ya, dibikin untuk menandingi aturan Allah, kemudian masyarakatnya dipaksa untuk tunduk kepada aturan itu, maka penguasa seperti itu ya, adalah penguasa yang mengaku dirinya Tuhan. Setiap yang menentang aturannya untuk kembali kepada aturan Allah, dan para pembawa misi dakwah, para pembawa dakwah risalah yang menyampaikan tauhid dan aturan Allah itu diancam, diintimidasi. Para pengikutnya pun sama. Nah, para penguasa seperti itu adalah gambaran Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Maka nu ngaku Tuhan teh lain Fir'aun ngumpulnya. Loba. Nah, maka orang sing apa? Jadi Fir'aun itu kan bukan nama asli, itu gelar. Faro min aunillah, manusia yang lari dari pertolongan Allah. Kenapa digelari Fir'aun? Lari dari pertolongan Allah. Diberikan oleh Allah modal kekuasaan,
yang padahal dengan kekuasaannya bisa memaksa masyarakat untuk iman kepada Allah, untuk menjalankan aturan Allah, tapi malah sebaliknya kekuasaannya digunakan untuk mengancam masyarakat supaya tidak mau beriman kepada Allah. Nah, manusia yang seperti itu adalah manusia yang lari dari pertolongan Allah. Karena nama aslinya Fir'aun di zaman Nabi Musa itu Walid bin Mus'ab. Tapi gelarnya penguasa Mesir itu Fir'aun. Paro min aunillah, manusia yang lari dari pertolongan Allah. Padahal kalau Fir'aun mau menggunakan kekuasaannya untuk memaksa masyarakatnya beriman kepada Musa, maka tentu Fir'aun itu akan selamat, mendapatkan pertolongan Allah. Nah, maka disinilah anugerah dari Allah apapun bentuknya, kenikmatan dari Allah apapun bentuknya, kalau tidak disertai iman itu akan menjadi malapetaka. Kemarin kan sudah. Nah, Allah nyatakan dua sifat untuk Fir'aun. Wa inna fir'auna la'alin fil ar wa innahu laminal musrifin. Kumaha atuh ningali kondisi kitu, wa qala Musa ya qaumi. Nabi Musa menyadari dakwah yang disampaikannya itu ditentang oleh para penguasa, di mana para penguasanya adalah penguasa yang diktator. Jangan-jangan sekelas Fir'aun, iya, ketika menjadi penguasa, orang lugu saja kelihatan lugu itu bisa jadi seperti macan, ya, yang garang, yang ganas, karena kekuasaannya. Apalagi yang namanya Fir'aun. Nabi Musa sadar, maka setiap kaum, setiap masyarakat, individu yang mau beriman, Nabi Musa sadar itu di bawah ancaman dari kekuasaan Fir'aun. Maka Nabi Musa menasehati, ini nasihat kan, kekuatan belum ada Nabi Musa itu untuk melawan tentara Fir'aun itu kan. Fir'aun itu tentaranya hebat, Nabi Musa pengikut juga baru sedikit, orang-orang lemah. Kalau dihadapkan dengan tentara Fir'aun ya habis. Nah, maka Nabi Musa tidak menyuruh melawan pada kondisi lemah itu, tapi bagaimana berupaya untuk mempertahankan keimanan yang sudah dianugerahkan Allah. Nah, Nabi Musa menasihati kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Andai kata kalian itu benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Serahkan semuanya hanya kepada Allah. Kalau kalian muslim, kalau kalian muslim, berserahlah kepada Allah. Alhamdulillah, kaumnya tidak membangkang. Kaum yang beriman, faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumid dzalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini doa kaum Nabi Musa, ya, pengikut Nabi Musa. Mereka berdoa, mereka menyatakan ikrar, 'alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami berserah diri. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumid dzalimin, semoga engkau tidak menjadikan kami menjadi fitnah bagi orang-orang dolim. Maksudnya gimana? Fitnah bagi orang dolim. Ya, kalau fitnah alal qaumid dolimin itu baik, tapi kalau fitnah lil qaumid dolimin itu adalah jelek. Jangan engkau jadikan kami, para pengikut utusanmu, hamba-hamba yang mengaku beriman kepadamu, jangan engkau jadikan fitnah yang bisa jadi alasan bagi orang dolim. Artinya engkau jangan menolong orang dolim untuk mengintimidasi kami, untuk menyiksa kami, untuk mengalahkan kami. Karena kalau orang dolim itu mampu mengalahkan kami,
nanti mereka akan mengira bahwa mereka itu berada dalam kebenaran, karena kami pengikut kebenaran kalah oleh mereka, sehingga mereka terfitnah menganggap hak kepada yang batil gara-gara kami. Nah, itu isinya. Nah, doa ini layak oleh kita dibaca hari ini. Alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin. Kita hari ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya punya cita-cita, yaitu ingin menjalankan aturan Allah, karena kita sadar bahwa kita ini makhluk yang menjadi hamba Allah. Tugas kita di dunia mengabdikan diri kepada Allah dengan menjalankan seluruh aturan Allah. Iya, sama dengan orang beriman di masa Fir'aun yang menghadapi ancaman Fir'aun, kita juga hari ini sama. Maka doanya kita tiru, ini doa umatnya Nabi Musa di saat lemah di negeri Mesir. Alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin. Tapi sing ngertinya la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin, isinya ya Allah, jangan engkau tolong orang dolim untuk mengalahkan kami, karena kalau mereka bisa mengalahkan kami, nanti mereka mengira bahwa kebatilan yang mereka anut itu adalah kebenaran, itu adalah hak, karena mereka mampu mengalahkan kami, sehingga mereka terfitnah oleh kami. Jangan jadikan kami menjadi fitnah untuk alasan orang-orang dolim membela kedolimannya, karena dianggap hak yang dibawa oleh kita adalah batil karena mereka bisa mengalahkan kita. Banyak kan orang yang menentukan kebenaran itu dengan kemenangan. Iya. Banyak karena kebodohannya. Padahal dunia ini oleh Allah diputarkan, satu waktu untuk orang benar, satu waktu kemenangan untuk orang jahat. Bisa saja kejahatan itu mendominasi hak, tapi tidak berarti dengan mengalahkan hak, kebenaran terbalik menjadi hak. Tetap hak itu hak, batil itu batil. Tapi bagi orang bodoh, dengan menang itu menganggap bahwa apa yang mereka bela itu adalah kebenaran. Maka berdoa, la taj'alna fitnatan lil qaumid dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu, karena kami tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kalau tidak dengan rahmat Allah, kita mau selamat dengan apa? So, orang selamat kunaon, sudah tebogan naon ya. Maka minta wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkan kami dengan rahmatmu dari godaan, gangguan, kejahatan orang-orang kafirnya, dari orang kafir. Kami selamatkan dari tipu daya orang kafir. Dan insya Allah, nah ini ayat kan masih dalam rangkaian tasliyah, ya, dalam rangkaian ayat-ayat yang menghibur kesedihan Rasul gara-gara kaumnya membangkang, menolak. Berarti ayat ini adalah obat bagi Nabi, obat bagi umat Nabi. Jangan sedih, jangan risau ketika dakwah tauhid disampaikan, manusia menolak dakwah itu sudah menjadi sunnah Allah. Kebanyakan manusia itu menolak dakwah tauhid. Jangan sedih, karena tugas Nabi dan para Nabi yang lain, tugas umat Nabi hanya menyampaikan. Penting masuknya sampaikan. Sebab diantara orang yang menolak akan ada orang yang mau beriman, akan ada yang tetap tidak beriman. Itu rahasia Allah, kita tidak tahu. Maka sampaikan. Sepanjang masih ada usia, sepanjang masih bertemu dengan manusia, sepanjang ada kesempatan, dimanapun kapanpun
dengan siapapun dan kepada siapapun sampaikanlah dakwah risalah, dakwah tauhid. Hembuskan misi tauhid, ajaran tauhid itu, supaya kita tahu siapa yang menolak, siapa yang menerima. Iya. Jadi kita jelas menentukannya, mana ikhwan fiddin kita, saudara seakidah kita, mana yang bukan saudara dalam akidah. Ada saudara yang karena kita satu akidah, ada saudara, ada yang bukan saudara karena bukan satu akidah. Kita ini dipersaudarakan dengan akidah. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sobat.